Kapanpun ketika Anda mau ngeklik itu, pikiran Anda pun sama seperti kapanpun Anda mau push up, sit up, squat, Anda mau melangkah, Anda mau bersepeda, Anda mau ngurusin tanaman Anda, ya tinggal klik aja. Sama pikiran Anda pun gimana caranya supaya klik. Unconscious competent. Jadi ini awal perjalanan teman-teman untuk mulai membugarkan tubuh, bahkan mungkin melangsingkan tubuh, dan juga semakin awet muda. Nah, selama 1 jam ke depan nanti, atau kalau misalnya banyak diskusi kita lanjutkan, tapi kalau misalnya tidak ada ya sebelum 1 jam bisa kita tutup ya. Selama 1 jam ke depan nanti saya akan mengulas tentang atau mereview kembali dengan teman-teman kaitannya dengan 5 hari ke belakang kemarin, feedbacknya seperti apa, apakah bisa dipahami, mau ngasih masukan kepada saya juga silahkan dengan senang hati. Juga kita akan renew, ya, selain review, kita juga renew. Kira-kira apa yang teman-teman perlu pahami kembali ketika untuk memulai, getting start, memulai perjalanan teman-teman, ya, untuk membugarkan. Obstacle to fit body is unfit mindset. Jadi kemarin ada juga yang japri ke saya, "Mas, ini persoalan lebih banyak persoalan pikiran ya yang di coaching ya?" Gitu. Karena mungkin beliau berharap untuk ada latihan-latihan gerakan tertentu dan sebagainya. Nah, saya jawab bahwa untuk fokus kita adalah pada fokus pemrograman pikiran, bukan soal gerakannya. Apakah gerakannya salah, benar, atau apakah Anda cukup dengan melangkah kaki atau aktivitas fisik, functional movement, gerakan yang mungkin nyapu, ngepel, atau apa, itu sama seperti olahraga juga ya. Exercise, fun exercise. Kalau cuma sekedar Anda butuh gerakan-gerakan, banyak sekali di YouTube, banyak sekali di Instagram, banyak sekali di orang-orang sekitar kita di tempat gym atau PT, banyak sekali ya. Dan yang kita perlukan justru sebenarnya adalah program di pikiran kita, supaya kalau tubuh digerakkan, maka pikiran juga harus diaktifkan. Karena selama ini orang hanya menghukum tubuh, menggerakkan tubuh, tapi pikirannya tidak fokus, tidak terarah. Ya. Nah, itulah makanya Mindsleep mengajak kita untuk memfokuskan pikiran kita selama kita mindful body movement. Ya. Ingat, kata kunci dalam Mindsleep itu, ubah hubungan Anda dengan makanan, dan ubah hubungan Anda dengan tubuh. Nah, disinilah kemarin di hari pertama kita bikin role model. Ada yang kesulitan membuat role model? Ada yang mau sharing? Di hari pertama, ngasih laporan, oh saya udah ketemu 3 role model saya, ini, itu, dan oke, bagus sekali. Terus hari yang kedua kita masuk ke, yang kemarin di coaching terapi, hari kedua kita masuk ke menggeser pain and pleasure-nya. Menggeser apa yang membuat teman-teman merasa kesakitan atau merasa tidak nyaman ketika berolahraga atau bergerak. Dan menjadikan pleasure, menjadikan sebuah kesenangan, main sport. Dan di dalam audio main sport ini teman-teman, waktu itu ada yang japri ke saya, "Mas, saya pikir mendengarkan coaching itu selalu bikin kita terus malah jadi aktif." No, justru harus dipahami bahwa ketika Anda bisa istirahat dengan baik, maka Anda bisa bergerak dengan baik. Ya, jangan keliru. Kualitas istirahat yang baik akan membantu kualitas bergerak dengan baik. Banyak orang yang suka memforsir bergeraknya, tapi lupa bagaimana cara beristirahatnya. Dia fokus bagaimana cara bisa bergerak terus, tapi dia lupa cara bagaimana dia bisa beristirahat dengan baik. Sehingga yang terjadi apa? Istirahatnya nggak nyaman, istirahatnya nggak deep, bergeraknya pun jadi malas. Dan itu akhirnya jadi lingkaran setan kembali. Penting sekali teman-teman, istirahatnya juga harus berkualitas, maka geraknya juga akhirnya berkualitas. Jadi keseimbangan ini perlu dijaga. Nah, itulah makanya di audio sugesti Mind Sport ini mengajak teman-teman untuk memprogram ulang pikiran. Dan di situ saya kasih bonus dalam audio Mind Sport nggak cuma sekedar bergerak, tapi juga di situ ada reprogram healing di dalamnya. Ya, di dalam healing Anda akan, kalau Anda menyadari ada kata-kata hipnotik di dalamnya untuk regenerasi sel yang baik, terus kemudian untuk membantu kekebalan tubuh, dan juga untuk hal-hal yang kaitannya dengan mentally, emotionally, dan physically. Jadi sangat bagus kalau teman-teman bisa mendengarkan itu secara rutin ya, di audio Mindsport. Anda nggak usah beli lagi karena Anda ikut Mindsport ini berarti Anda sudah dapat free. Ya. Jadi silakan Anda dengarkan terus di YouTube. Insya Allah selama YouTube masih ada berarti Anda masih bisa dengerin ya, selama YouTube masih ada. Itu di hari yang ketiga. Hari keempat kita mulai melekatkan sugesti diri kita dalam setiap bergerak.
Masih ingat teman-teman di hari keempat, sugesti diri yang kita ajarkan adalah teman-teman diajak untuk semakin melangkah, semakin bergerak, semakin tenaga, semakin bahagia. Itu semangat melekatkan dalam setiap gerakan kita secara mindful. Dan di situ sebelum latihan melekatkan sugesti, Anda diajak untuk berlatih dengan nafas. Ya, saya masih ingat waktu itu Bu Ike mengatakan baru tahu nafasnya nggak seimbang antara kanan dan kiri. Teman-teman bisa berlatih juga untuk menyadari nafas. Dan teman-teman tahu bahwa lemak tubuh kita 86% itu keluar melalui nafas. 14% melalui urin, BAB, keringat, ya. Sedangkan 86% melalui nafas. Sehingga sadari nafas Anda. Ketika Anda sadari nafas Anda, dan Anda lekatkan pada gerakan tubuh Anda dan pikiran, karena satu-satunya aktivitas di diri kita yang menghubungkan antara pikiran dengan tubuh adalah nafas. Dan nafas inilah yang merekatkan, mengkaitkan antara pikiran dengan tubuh. Ketika tubuh kita lagi bergemuruh, misalnya lagi degup jantungnya lagi nggak nyaman, atau mungkin ada rasa sakit atau apa, kemudian Anda tarik nafas, buang nafas, pikiran Anda menjadi kemudian calm down, jadi lebih tenang, jadi lebih rileks, karena dengan nafas. Dan sebaliknya, ketika misalnya tubuh Anda butuh istirahat, butuh rileks, tapi pikiran Anda lagi aktif, kemudian Anda lakukan dengan breathing teknik, kemudian pikiran Anda menjadi rileks. Jadi nafas ini merilekskan, mengkaitkan antara pikiran dan tubuh. Satu-satunya aktivitas di diri kita yang menghubungkan itu adalah nafas. Jadi bernafaslah dengan baik, sadari nafas Anda. Pada saat Anda bicara, pada saat Anda bergerak, pada saat Anda istirahat, sadari nafas Anda. Oke. Jadi itu di hari yang keempat kemarin, teman-teman sudah melekatkan nafas sekaligus sugesti, belajar melakukan sugesti diri. Ya. Sugesti dalam bahasa Inggrisnya kan suggestion, bahasa Indonesia adalah saran. Jadi Anda diajak untuk memberikan saran ke diri Anda sendiri. Dan siapa sih orang yang paling Anda percaya dalam hidup Anda? Diri Anda sendiri. Jadi artinya Anda perlu memberikan saran pada diri Anda sendiri. Dan sarannya apa? Semakin melangkah, semakin bertenaga, semakin bahagia. Nah, ketika Anda mengatakan itu, Anda rasakan nafas Anda sadari kata-katanya, Anda sadari nafas dan gerak tubuh Anda, otot tubuh Anda, dan kemudian Anda mengafirmasikan dengan kalimat tadi, semakin melangkah, artinya Anda sedang melangkah, atau semakin bergerak, artinya Anda sedang bergerak, semakin bertenaga, entah mengapa nanti pikiran Anda akan merecall, body memory atau mind memory, memori Anda akan memanggil kembali, merecall kembali sensasi yang namanya bertenaga itu kayak apa. Dan kemudian semakin bahagia. Nah, nanti memori Anda kaitannya dengan emotional brain Anda, otak emosi Anda akan merecall memori yang namanya bahagia itu seperti apa. Nah, jadi dengan melekatkan Anda bergerak, semakin bertenaga, semakin bahagia, membuat akhirnya tubuh Anda merasa ini sesuatu yang pleasure, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang menyenangkan. Dan entah mengapa nanti sensasi ini yang terus Anda rasakan. Sehingga entah mengapa Anda akhirnya pengen bergerak terus. Seiring dengan Anda bernafas, tarik nafas, terus kemudian melepaskan nafas, apa yang Anda rasakan, rasanya kayak pengennya bertenaga, pengennya bahagia. Dan akhirnya Anda bergerak. Tujuannya itu di hari yang keempat. Kemudian hari kelima, ini agak hardcore ya, hari yang kelima Anda diajak home sweet home. Ya, sweet, berkeringat ya. Contohnya kayak hari ini, teman-teman habis berolahraga ya, tadi kayak Bu Tini, waktu habis yoga berkeringat gobios ya. Itu sesuatu yang luar biasa, artinya home sweet home. Dan Anda lekatkan, fokuskan pikiran Anda, nafas Anda, sugesti diri Anda. Apa yang dilakukan di hari yang kelima, Anda sugestikan 3 hal. Getting slimmer, getting stronger, dan getting younger. 3 hal ini. Sehingga apa? State of mind Anda, state of body Anda ketika Anda bergerak, beraktivitas, mengarahkan pada sensasi slim seperti apa sih? Sensasi langsing itu seperti apa? Sensasi stronger itu seperti apa? Bertenaga itu kayak apa sih?
Sehingga pada saat Anda bergerak yang dulu sebelum ikut main sport, mungkin ketika Anda bergerak yang Anda ingat adalah sensasi lemesnya, capeknya, pegelnya. Nah, sebaliknya sekarang, setelah Anda tahu bagaimana mengarahkan pikiran, ketika Anda bergerak, akhirnya yang muncul dalam pikiran Anda adalah sensasi happy-nya, sensasi bertenaganya. Dan Anda tahu di dalam tubuh Anda banyak energi yang tersimpan yang perlu Anda keluarkan melalui gerakan tubuh, aktivitas fisik. Dan kemudian sensasi, iya enggak? Dan Anda pernah mengalami semua ya? Anda pernah muda kan dulu ya? Apa ujug-ujug lahir langsung tua kan enggak? Artinya Anda pernah muda, Anda pernah remaja, Anda pernah usia 20-an, usia 30-an, dan Anda pernah ngalamin sensasinya kayak apa ketika di usia-usia itu. Ya. Ketika Anda aktif bergerak, Anda happy, bahagia, kalaupun ada orang yang tidak suka sama Anda, bukan berarti salah Anda, bisa jadi mereka yang keliru dalam berpikir tentang Anda. Jadi abaikan hal-hal yang sifatnya nggak penting seperti itu. Yang Anda fokuskan adalah ketika di masa muda itu Anda merasa segar, bugar, bahagia, senang, dan yang diinginkan adalah perasaan gembira. Nah, Anda rasakan seperti apa sensasinya, dan kemudian tingkatkan 2 kali lipat, 4 kali lipat, 10 kali lipat. Atau sel-sel tubuh Anda mengikuti what the mind think, the body will react. Where the mind leads, the body will follow. Apa yang Anda alami nanti sel-sel tubuh Anda menganggap bahwa Anda itu sedang merecall memori yang lama. Ibaratnya kayak Anda backup handphone, ya. Anda ganti handphone yang lama, yang udah mulai tua, diganti dengan handphone baru. Dan apa yang Anda lakukan? Anda coba membackup memori yang dulu-dulu waktu masih muda, ya. Memori-memori awal Anda pakai handphone. Kan Anda backup lagi. Terus kemudian Anda adjust, masukin ke tubuh Anda yang sekarang, akhirnya data yang lama, memori lama masuk ke tubuh Anda. Bayangkan getting slimmer, getting stronger, getting younger. Anda sedang memasukkan data Anda yang bertenaga, semakin muda, semakin langsing atau berat badan yang ideal. Itu hari yang ke-5, hari yang terakhir. Dan kemudian Sabtu kita kosongkan supaya saya pengen tahu teman-teman seperti apa, apakah ada yang langsung makin meningkat atau makin drop. Ada yang japri saya, Mas kok nggak ada lagi sih, pengen diperpanjang lagi dong, gitu. Artinya mungkin beliau butuh bantuan yang lebih lanjut, ya, karena mungkin tipe-tipe orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mungkin belum melibatkan fokus seperti kita bahas tadi ya di awal meeting ini, belum melibatkan fokus, belum melibatkan emosi, konsentrasinya. Jadi dia masih terlalu sibuk dengan pikiran. Dan ingat, state of mind untuk healing yang paling penting adalah ketika Anda still and quiet. Termasuk ketika Anda mendengarkan audio sugesti, pastikan Anda dalam posisi yang diam dan tenang, still and quiet. Ketika pikiran Anda nggak tenang dan fisik Anda nggak diem, proses healing tidak akan terjadi atau proses perubahan di program pikiran tidak terjadi. Sehingga saya paham mungkin di antara beberapa teman-teman ada yang, Mas boleh nggak sembari masak untuk dengerin audio sugesti? Mas boleh nggak sembari saya ngerjain tugas anak saya? Bukan. Karena artinya apa? Anda nggak still and quiet. Pikiran Anda nggak tenang, nggak fokus, dan fisik Anda pun nggak diam, terus beraktivitas. Dan di sini ada juga nih salah satu klien saya nih, tapi nggak saya sebut namanya ya. Lagi coaching terapi dulu, private, minta izin Mas, boleh nggak saya nyalin laptop karena saya harus Zoom meeting gitu. Saya bingung, Anda mau fokus Zoom meeting atau mau saya terapi? Jadi mungkin karena di jam kantor ya, beliau harus kelihatan on. Nggak bisa saya bayangkan ketika Anda harus paralel. Artinya Anda akhirnya buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang biaya. Karena waktu, tenaga, pikiran adalah biaya, cost. Belajarlah untuk make time. Tidak bisa dipungkiri, ya buktinya sekarang nih pesertanya 50-an, ternyata yang hadir, yang make time hari ini 17 orang. Yang artinya ya Anda luar biasa, Anda bisa make time untuk mulai belajar sesuatu. Ya. Dan saya kasih tahu teman-teman bagaimana caranya make time antara penting, tidak penting, urgent, tidak urgent. Kalau urgent itu mendesak ya, mendesak, tidak mendesak, penting, tidak penting. Nah, Anda bikin kuadrannya,
bikin bagannya. Yang ke kanan ini adalah penting dan tidak penting, yang ke atas adalah urgent, tidak urgent. Kemudian ada kelompokan. Kalau urgent dan penting berarti harus lakukan sekarang. Ya, urgent dan penting yang harus dilakukan sekarang apa? Aktivitas apa dalam hari ini? Ya, misalnya masak nasi, ya, atau nyiapin anak, atau siap-siap berangkat kerja, ya, itu do it now, urgent dan penting. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak penting tapi urgent. Tidak penting tapi urgent, mendesak tapi tidak penting. Ya. Anda bisa apa ya, bisa mendelegasikan, mendesak tapi tidak penting ya. Anda bisa delegasikan. Anda delegasikan apa ya, misalnya nanak nasi, menyiapkan nasi misalnya. Mendesak, tapi sebenarnya nggak penting. Bisa juga masuknya tidak penting karena apa? Anda bisa delegasikan ke pembantu. Misalnya, tolong nanti hari ini nanak nasi setiap hari pagi ya. Jadi Anda meringankan yang tadinya do it now, karena Anda menganggap nanak nasi adalah penting dan urgent, tadinya mendesak. Anda geser menjadi penting tapi tidak urgent. Yang artinya Anda bisa delegasikan. Tapi ada yang tidak urgent tapi penting. Artinya apa? Anda harus merencanakan dengan baik. Nggak urgent tapi penting. Contohnya apa ya? Bayar kartu kredit, bayar cicilan dan sebagainya gitu ya. Anda sebenarnya udah tahu, tanggalnya udah tahu, dan masih lama gitu. Tapi nanti kalau misalnya tiba-tiba Anda nggak merencanakan, akhirnya terjadi tiba-tiba harus sekarang Anda harus bayar karena Anda nggak merencanakan. Akhirnya menjadi beban pikiran Anda. Artinya apa? Kalau itu adalah penting tapi tidak urgent, berarti rencanakan dengan sekali lagi. Banyak orang yang merasa harus semuanya dilakukan sekarang. Karena biasanya dua hal kelemahannya orang itu, yaitu apa? Tidak mendelegasikan, tidak mampu mendelegasikan, tidak bisa mendelegasikan, dan tidak bisa merencanakan. Sehingga tidak bisa mendelegasikan, akhirnya dia yang tadinya sebenarnya tidak penting tapi jadi urgent, tidak penting jadi penting, padahal sebenarnya nggak urgent, dan yang tadinya tidak urgent menjadi urgent, padahal itu penting. Terus satu lagi adalah tidak penting, tidak urgent. Itu harusnya dibuang dalam kamus aktivitas Anda. Tidak penting, tidak urgent, contohnya apa ya? Ada yang bisa kasih masukan nggak? Tidak penting, tidak urgent. Oh, ini apa? Buka-buka sosmed, nyari-nyari gosip di lampu misalnya, atau kepoin hidupnya orang di Facebooknya misalnya, atau di timeline Instagramnya. Kan tidak penting, tidak urgent, buang. Contoh ya, contoh sederhana nih, waktu itu ada klien saya datang dari Lampung, terus ibu nih udah dewasa, jadi pas saat sesi waktu saya hanya 2 jam untuk private therapy, tapi beliau masih pas awal-awal dia minta izin, "Mas, saya mau beresin Spotify saya dulu ya," gitu. Karena nanti saya mau pulang ke Lampung, mau pengen dengerin audio ini Spotify saya lagi daftar premium bla bla bla. Dan itu waktu itu habis mungkin 15 menit sampai 30 menit. Itu sesuatu yang tidak penting dan tidak urgent. Yang harusnya dia lakukan sekarang, akhirnya jadi dia miss. Gitu. Waktunya 2 jam bisa dimanfaatkan dengan baik, akhirnya waktunya jadi habis. Bagan tadi adalah penting tidak penting, urgent tidak urgent. Anda bikin ini ya, bikin checklistnya dalam hidup Anda. Selama ini 24 jam aktivitas Anda apa sih? Selama ini Anda aktivitas ya yang tidak penting, tidak urgent. Karena kalau tidak, akhirnya semuanya kayak semua harus dilakukan oleh Anda semua sekarang saat ini. Sehingga akhirnya jadi burn out pikirannya. Jadi ingin meledak gitu, overwhelming, kayak tenggelam dari situasi kondisi yang terus membuat Anda kayak tenggelam terus setiap harinya. Mungkin Anda perlu membuang yang harus dibuang. Yang tidak penting, tidak urgent. Anda juga mulai membuat sebuah perencanaan supaya yang tadinya tadinya tidak urgent jangan jadi urgent. Itu penting tapi tidak sesuatu menjadi urgent. Misalnya cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan penting tapi nggak urgent kalau Anda merencanakan dengan baik. Semua orang waktunya sama, semua orang waktunya 24 jam, tapi ternyata ya seperti yang saya gambarkan di
coaching terapi, ada seorang ibu rumah tangga yang katanya, I have no time, tapi juga ada yang make time. Ada yang bisa menjaga fisiknya dengan baik, ada yang tidak menjaga fisiknya dengan baik. Nah, tinggal pilihan keputusan Anda yang mana. Dan pilihan keputusan Anda mempengaruhi masa depan Anda. Jadi keputusan Anda hari ini adalah jawaban untuk esok hari. Kita akan kembali ke slide. Oke, dan tadi kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan masuk ke slide. Kita renew. Kalau tadi kita udah review, kita renew. Renew-nya adalah ini adalah getting start. Jadi sesuatu yang justru harus mulai. Jadi kemarin baru startnya, sekarang memulai startnya. Jadi bukan akhir dari perjalanan Anda, malah justru ini adalah awal perjalanan Anda. Dan kita lihat di slide ini. Oke. Yes, Anda lihat di slide ini. Ini tahapan di mana Anda belajar untuk menjadikan sebuah habit menjadi unconscious competent. Ya, seperti topik kita, Getting Start ini, topiknya adalah Mind Slim Habit. Bagaimana caranya supaya Anda memiliki lifestyle atau kebiasaan atau habit, gaya hidup yang unconscious competent. Artinya apa unconscious competent? Sudah kompeten secara bawah sadar, sudah piawai. Contohnya apa ya unconscious competent? Contohnya misalnya Anda yang sekarang bisa nyetir mobil sudah unconscious competent. Anda bisa nyetir mobil sembari sempatnya nyalain musik, Anda sembari sempatnya untuk melihat bulu mata Anda, atau masih sempat-sempatnya untuk benerin rambut di spion misalnya, padahal Anda lagi nyetir, itu sudah unconscious competent, artinya nyetirnya sudah unconscious competent. Atau ketika Anda sudah bisa naik sepeda, Anda bisa lepas tangan, sudah unconscious competent. Nah, bayangkan ketika Anda dulu sebelum bisa naik sepeda atau belajar setir mobil, ada kondisi yang nomor 1, yang paling bawah, unconscious incompetent. Jadi pikiran bawah sadarnya nggak punya ide, gimana sih caranya kok bisa lepas tangan kayak gitu, misalnya. Kok bisa ya orang bisa nyetir mobil sembari sempet-sempetnya sembari nyetir mobil, itu kan sesuatu yang paralel. Misalnya. Itu sebuah kondisi di mana pikiran bawah sadarnya inkompeten. Dia tidak ada ide, belum tahu, belum ngerti, kok bisa ya kayak gitu ya. Nah, seperti halnya dengan main sport ini. Waktu Anda sebelum ikut main sport, kemungkinan terbesarnya ada tahapan adalah unconscious or incompetent. Gimana sih caranya supaya kita jadi seperti kayak teman-teman saya itu yang kayaknya kok tiap hari enjoy aja berkeringat. Kok kayaknya tiap hari postingannya kok kayaknya asik banget bersepeda. Ya, di situ ada aha awareness, ada kesadaran tapi dia nggak ngerti harus gimana ya. Sampai akhirnya Anda ikut main sport ini, 5 hari ini, Anda mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang Anda belum ngerti. Secara sadar Anda belum paham. Begitu Anda katakanlah belajar setir mobil, Anda mulai tahu, oh ternyata ini ada rem, ada gas, ini ada matic, persnelengnya harus dimasukkan. Ternyata kalau mau belok kanan, sennya di sini, sennya di kiri dan di kanan, seperti itu. Anda mulai menyadari bahwa Anda belum tahu. Dan Anda mulai menyadari proses ini perlu waktu, perlu perjalanan. Ya, di sini learning and change. Mungkin di sini jatuh bangunnya Anda. Sampai akhirnya tahapan conscious competent. Dan itu perlu latihan. Sampai akhirnya ketika katakanlah Anda setir mobil, Anda tahu ketika belok kiri atau kanan terlalu tajam, akhirnya pantat mobil gesek ke pagar misalnya. Karena Anda baru tahu, oh ya ternyata kalau belok jangan terlalu tajam karena belakang belum belok, misalnya seperti itu. Conscious competent, belajar dari kesalahan. Dan banyak kesalahan-kesalahan yang perlu kita rangkul. Nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Maafkan diri Anda sendiri dan perbaiki di siklus berikutnya. Ketika Anda terus menyalahkan diri Anda sendiri terus, akhirnya tidak ada perubahan
perubahan nanti. Anda terus capek untuk menyalahkan diri sendiri terus dengan kegagalan-kegagalan itu. Jadi maafkan diri Anda sendiri dan perbaiki di siklus berikutnya. Ini kaitannya dengan lapar fisik ya, kaitannya dengan Five Magic Rule biasanya. Saya nggak bisa berhenti di netral, gitu, misalnya. Saya 12 terus kalau makan. Ini di Five Magic Rule ya, Mind Sleep. Dan biasanya saya akan mengatakan, maafkan diri Anda sendiri, syukuri Anda bisa makan, syukuri Anda bisa menikmati makanan, dan syukuri Anda bisa tahu rasanya di atasnya netral seperti apa, dan kemudian perbaiki di siklus lapar fisik berikut. Karena mungkin ada beberapa orang budaya keluarganya atau lingkungannya kalau salah mesti harus dihukum habis-habisan dulu baru setelah itu dia berubah. Sehingga dia nunggu, loh kok saya nggak dihukum, loh kok saya nggak ada yang. Ingat Anda sudah dewasa, ingat Anda sudah tua, artinya nggak ada yang bisa menghukum Anda. Orang mungkin juga takut dengan Anda. Orang tua Anda pun mungkin nggak bisa mengingatkan Anda, karena Anda sudah dewasa. Jadi artinya, maafkan diri Anda sendiri dan perbaiki di siklus berikutnya. Oke, kembali ke sini. Tahapan yang kedua, conscious incompetent. Conscious incompetent. Di sini Anda menyadari apa yang Anda tidak tahu. Kalau tadi kan unconscious incompetent, Anda tidak tahu apa yang Anda tidak tahu. Hingga kemudian sampai ke tahapan conscious incompetent. Anda menyadari dalam mind sport ini, oh iya ya, ternyata saya tidak tahu bagaimana caranya menggerakkan pikiran. Karena selama ini yang Anda tahu menggerakkan fisik. Tapi kok rasanya males ya. Anda diajarin oleh PT Anda diajarin oleh guru yoga Anda dan sebagainya, gerakannya udah benar, udah oke, Anda bisa gerakannya, tetapi Anda belum tahu caranya gimana pikiran Anda itu diarahkan untuk tetap senang dengan gerakan itu. Gerakannya benar, tapi pikiran Anda merasa kapok gitu. Olahraganya udah Anda lakukan, udah betul, tapi kadang-kadang pikiran Anda menjadi merasa tersiksa. Nah, Anda mulai menyadari, conscious incompetent. Anda tahu apa yang Anda belum tahu. Oh, ini saya harus perbaiki nih, cara berpikir saya, mindset saya harus diperbaiki. Sampai akhirnya, sering dengan waktu, Anda mulai tahu bagaimana caranya untuk, oh ini caranya untuk memprogram pikiran supaya mindset saya berubah. Dan kemudian Anda berlatih. Inilah mulai berlatihnya. Mulai masuk ke tahapan conscious competent ini adalah di hari ke-6 dan seterusnya. Saya nggak tahu apakah mungkin 7 hari lagi Anda menjadikan masuk tahapan unconscious competent, atau mungkin 21 hari, atau mungkin ini teorinya ada ya, yang mengatakan butuh 7 hari, butuh 14 hari, butuh 21 hari, butuh 30 hari, ada yang mengatakan seperti itu, butuh 40 hari sampai Anda terbiasa, atau butuh 60 hari, atau butuh 90 hari. Ya. Setiap orang punya kondisinya masing-masing. Coba Anda amati, Anda perhatikan, Anda review diri Anda sendiri. Ya. Sampai akhirnya menjadi tahapan unconscious competent. Kapan Anda mau klik berolahraga, Anda tinggal klik saja. Kapan Anda ingin mengakses endorfin Anda tinggal klik. Seperti di audio sugesti saya, tadi saya review di awal meeting ini. Jadi, kapanpun ketika Anda mau ngeklik itu, pikiran Anda pun sama seperti kapanpun Anda mau push up, sit up, squat, Anda mau melangkah, Anda mau bersepeda, Anda mau ngurusin tanaman Anda, ya tinggal klik aja. Sama pikiran Anda pun gimana caranya supaya klik. Unconscious competent. Ya, sampai akhirnya Anda secara alami masuk ke fase yang kedua, second nature. Anda secara alami masuk mastery. Jadi Anda sudah olahraga buat Anda sudah attach, sudah melekat, sudah menjadi gaya hidup. Nggak perlu harus mau olahraga harus di challenge dulu, ya udah nanti kalau saya punya sepatu baru lagi aja, atau mungkin ketika saya dibelikan kaos baru lagi, dan atau misalnya apa ya nanti kalau tempat gym udah buka lagi, sehingga selalu menunda-nunda seperti itu. Nggak perlu seperti itu ya, karena Anda sudah tahu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Saya buka sesi diskusi dulu. Izin, Master. Yes, silakan. Iya, putus-putus ya suaranya, Master ya? Ya, saya bisa mendengar dengan jelas. Oke. Saya sangat berterima kasih, Master. Sebelum pelaksanaan
5 hari itu master melakukan yang namanya preparation. Jadi, mengingatkan saya secara pribadi bahwa memang, suatu program itu harus apa namanya, dibuatkan waktu untuk memang mempelajari. Nah, dari, proses video-video yang Master share itu sangat menarik dan sangat membantu saya, Master. Dari hari pertama saya ulang-ulang terus karena mungkin pada tahapan yang saya masuk ke tahapan tangga ketiga. Jadi saya mencoba berulang kali mempraktekkan, walaupun tidak sharing tetapi, make time saya adalah posisinya, saya mengulang semua video yang Master sampaikan dan itu saya baru ngeh, maksudnya baru ngeh itu kalau yang di, proses-proses sebelumnya, itu tuh saya mungkin di unconscious incompetent. Jadi saya nggak tahu, apa yang saya nggak tahu gitu. Tapi waktu, video itu di-launching setiap harinya, satu per satu, oh ya ternyata saya nggak tahu ini, saya coba praktekkan dan lain sebagainya, dan itu sangat melegakan. Walaupun sebenarnya saya tidak ada problem untuk move more sebenarnya. Cuman, yang Master sampaikan tadi kadang-kadang ada seminggu atau apa gitu saya tuh merasa, olahraga ini kok membosankan atau udahlah saya tunda yang lain karena ada sesuatu yang menurut saya lebih penting. Tetapi, dengan mengikuti perjalanan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ternyata memang nafas saya juga nggak seimbang, terus, mempraktekkan itu terus-menerus gitu, saya jadi lebih menikmati sebenarnya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Lari itu dulu, memang suka tapi tidak se-enjoy sekarang gitu maksudnya. Terus kemudian, berolahraga, bergerak, squat segala macam itu memang dulu sudah nggak masalah, tetapi dengan pemahaman yang seperti itu, ternyata ada hal-hal yang harus kita, perbaiki satu demi satu dan kita praktekkan sehingga lebih menikmati saja perjalanan olahraganya itu, tidak tidak terpaksa atau tidak merasa berhutang, seperti itu aja, Nah, Mas. ini kan dulu runner kan ya kalau nggak salah ya, sampai maraton 40 kilo, Enggak sampai ke enggak sampai. Borobudur, sampai ke Bali. Iya. Ya itu dulu pelari pelari rutin. Nah, sekarang lebih menikmati, Mbak Akti. Lebih menikmati, kalau dulu kan kayaknya bukan bukan menikmati, tetapi karena memang, teman-teman mengajak atau mungkin gengsinya kalau kita sudah sampai ke Borobudur dan lain sebagainya kan untuk lari, bagus untuk konten sosial media lah istilahnya. Tapi kalau sekarang posisinya berolahraga bukan untuk seperti itu, tetapi apa namanya, lebih menikmati dan banyak hal yang harus di-balance-kan, dibandingkan dengan olahraganya itu sendiri gitu loh. Olahraganya itu ya ya saya sih nggak ada, apa namanya, nggak ada komplain masalah more-nya itu bisa beribu-ribu langkah setiap hari, memang sudah bagaimana mengatasi kayaknya kalau tidak berolahraga 1 hari itu kayak utang, itu sekarang sudah bisa bisa teratasi gitu, Master. Ya, Terima dan kasih. udah paham ya, tadi pas di review kita harus kasih tahu bahwa ini bukan persoalan bagaimana terus tubuh bergerak, karena tubuh juga punya hak untuk beristirahat. Ketika kualitas istirahat Anda bagus, maka kualitas bergeraknya pun jadi bagus. Karena banyak Betul orang betul, fokusnya itu Master. gerak, 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 akhirnya istirahatnya nggak bagus, Iya, akhirnya malas bergerak, dan itu kayak lingkaran setan. betul. Kemudian, saya juga belajar dari beberapa teman bahwa sebenarnya bergerak dan beristirahat still itu juga kalorinya juga lebih banyak atau malah sama dengan bergerak itu sendiri. Jadi makanya nggak perlu diforsir terlalu, apa namanya, terlalu harus gimana, tapi ada saat bergerak, pause, bergerak kembali. Jadi nggak ngoyo seperti dulu gitu, Betul, seperti setuju itu, Mbak Mas. Supriani. Still and quiet, ya seperti kita bahas tadi di awal. Still and quiet, karena apalagi prinsip healing juga terjadi ketika Anda still and quiet. Oke, luar biasa ya.
Baik, terima kasih sharingnya Mbak Oktiani, luar biasa. Anda sekarang jadi mau lari lagi setelah PPKM dibuka, mau ke Borobudur, ke Bali, 40 kilo lagi, terus happy, sosial medianya makin ramai lagi, foto-foto Anda lari. Insya Allah, Master. Oke, tapi dengan happy sekarang ya, nggak kayak dulu merasa tersiksa. Baik, ada lagi yang mau sharing teman-teman? Silakan kalau ada yang mau sharing. Dari unconscious, incompetent menjadi unconscious competent. Tadinya tidak tahu apa yang Anda tidak tahu, dan sekarang sudah secara otomatis Anda tahu, autopilot ibaratnya. Ya, kalau dalam Mind Slim, dalam Five Magic Rule, stop emotional eating, stop craving, dan juga feel good, boosting self esteem itu sudah menjadi autopilot misalnya. Nah, ini penting supaya bukan sesuatu yang setiap kali pengen turun berat badan melakukannya lagi, ulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Berarti belum autopilot. Jadi kan ini menjadi sesuatu yang autopilot sehingga ke depan hidup Anda akan langsing, sehat secara permanen. Kan capek kalau tiap hari yang dipikirin berat badan terus pasti lelah karena urusan Anda kan banyak yang harus diselesaikan. Sehingga Anda perlu selesaikan dulu sampai ke unconscious competent menjadi lifestyle. Setelah itu Anda bisa terbebas ya, dan Anda bisa fokus pada kehidupan Anda yang lain. Soal karir, soal relationship, soal keuangan, soal sosial, soal spiritual bahkan, dan lain sebagainya. Ya. Atau pengembangan diri, dan sebagainya. Kalau tiap hari yang dipikirin soal berat badan, soal ini kan capek. Karena ya itu tadi, banyak orang dengan prinsip-prinsip dietnya itu kayak di klien-klien saya yang kaitannya dengan slimming, seringkali mereka pada saat mau turun berat badan, mereka praktekkan diet. Setiap ini ada diet baru, mereka coba lagi, capek. Menurut saya hidup mereka itu lelah. Padahal urusannya nggak melulu soal diet. Padahal hidup kita nggak melulu soal nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, di jam ini, di jam itu, ditakar porsinya segini, segitu, itu melelahkan. Karena urusan Anda kan banyak, nggak cuma soal. Saya pernah ada klien dulu ya, ini sharing aja ya. Beliau waktu itu kegemukan, terus lagi program hamil, jadi beliau pengen turun berat badan. Terus akhirnya ada seorang ahli diet menyarankan dia harus ngikutin aturan dietnya dia. Jam 5 dia harus belanja ke pasar, terus nanti jam 6 dia harus berangkat kerja. Kenapa harus belanja ke pasar? Karena aturan dietnya harus pakai makanan atau sayuran atau bahan-bahan yang harus segar. Jadi dia memaksakan setengah 5, jam 5, padahal beliau bukan tipe yang bangun pagi karena memang beliau tidak ada aktivitas pagi. Jadi jam 5 dia harus bangun. Dan itu berat banget buat beliau. Dan jam 6 dia harus berangkat ke kantor, nanti di kantor dia harus jam 11 dia harus menyiapkan makanan dietnya lagi. Dan itu hampir berapa bulan akhirnya malah justru emosinya, mentalnya menjadi terganggu. Terganggu itu artinya tidak tenang, stres, gampang teriritasi. Akhirnya suaminya menyuruh udah nggak usah kerja aja kalau gitu, fokus aja kepada turun berat badannya. Akhirnya selama 2 tahun dia ikutin pola itu, memang turun berat badan, tapi dia kelelahan secara emosi dan secara mental. Jadi pas datang ke saya dalam kondisi yang dia sudah turun berat badan, tapi dia merasa lelah secara mental dan emosi terkait dengan pola makannya dia. Dan ada ketakutan kalau nanti pola makannya itu tidak berjalan dengan baik, maka dia akan seperti dulu lagi dan sulit untuk program anak. Nah, itu teman-teman. Jadi artinya hidup ini nggak melulu persoalan berat badan, persoalan makanan dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Kita perlu upaya yang mudah dan menyenangkan supaya menjadi lifestyle. Gampang, karena semakin mudah dan menyenangkan sebuah program akan semakin permanen hasil yang Anda dapatkan. Dan itu yang menjadi kuncinya. Dan akhirnya gimana caranya supaya menjadi lifestyle, jadi gaya hidup, menjadi unconscious competent. Buat teman-teman yang saat ini mengikuti Mindsport yang belum tahu Mindslim atau yang sudah tahu Mindslim juga, saran saya untuk membantu tahapan unconscious incompetent sampai ke tahapan conscious incompetent, karena saya belum ada buku Mindsport secara spesifik, maka saya sarankan Anda memiliki buku The Secret of Slim, karena di sini ada cara kerja pikiran, bagaimana mengoptimalkan pikiran, gaya hidup seperti apa yang harus Anda jalankan.
Nah, ini membantu tahapan unconscious incompetent ke conscious incompetent. Dan kemudian untuk membantu tahapan conscious competent dan unconscious competent, Anda perlu membiasakan 90 hari. Dan di dalam buku saya yang Ultimate Slimming Coaching 90 hari ini ada beberapa tips-tips harian yang bisa Anda baca. Ada checklistnya juga, dan setiap hari saya sudah bisa memprediksi kesulitan-kesulitan apa dalam perubahan kebiasaan. Misalnya di hari kesekian, misalnya hari ke-29, hari ke-42, biasanya saya tahu ada hal-hal apa hambatan yang dialami mereka. Dan biasanya ada tips di halaman sebelah kiri, sebelahnya checklist, Anda akan bisa membaca, oh ini tipsnya untuk mengatasi ini adalah itu. Nah, saran saya untuk membantu itu, Anda miliki Ultimate Slimming Coaching. Ya. Dan bagi Anda yang membutuhkan, silakan japri saya, nanti ada harga spesial buat teman-teman yang ingin memiliki ini. Oh, saya sharing ke Anda juga, buat Anda yang mungkin masih perlu bantuan lebih lanjut, nanti hari Sabtu tanggal 4 September jam 9 sampai dengan setengah 5 ada grup terapi Mind Slim via Zoom. Ini Mind Slim ya, jadi Anda belajar bagaimana mengatasi emotional eating, mengatasi craving. Emotional eating Anda tahu ya, mengatasi keinginan makan yang berlebihan karena mengkaitkan keinginan perasaan nyaman dengan makan, mood and food connected in many complex ways. Dan kemudian Anda belajar mengatasi craving, ketagihan makanan ini dan makanan itu. Dan juga Anda belajar bagaimana memiliki perasaan baik, positif terhadap diri sendiri, feel good about yourself, dan juga boosting your self-esteem, citra diri yang positif. Nah, ini di grup terapi Mindstream dari jam 9 sampai 16.30, nanti lewat Zoom kita akan coaching Anda secara real, ya, secara live gitu ya. Dan nanti ada beberapa toilet break, ada istirahatnya juga ya, nggak non-stop jam 9 sampai 16.30 non-stop ya. Ada jeda-jeda waktu istirahat. Silakan Anda kalau berminat bisa hubungin sales kita, sales admin kita, Pak Andrew juga silakan, atau ke asisten saya, Mbak Siska juga silakan. Kalau Anda berminat atau mau japri saya juga silakan. Terus hari Minggu kita ada getting ready untuk Mind Slim batch 3, 21 days, 21 hari. Mirip kayak main sport yang 5 hari kemarin, cuma ini 21 hari untuk Mind Slim. Kalau Anda pengennya 21 hari silahkan. Ini batch yang ketiga via Zoom. Dan kita mulai nanti tanggal 5, hari Minggu kita akan getting ready seperti ini. Dan bagi Anda yang berminat untuk menjadi Mind Slim Coach Certification, Certified Mind Slim Coach, Anda bisa handle klien, Anda bisa membantu mensukseskan Indonesia Lansing, Anda bisa mendapatkan penghasilan tambahan, atau mungkin menjadi penghasilan utama juga bisa, profesi baru mungkin buat Anda. Anda bisa mengambil program Coach Certification. Hari Minggu tanggal 12 sudah mulai mengambil sertifikasi ini menjadi Mainstream Coach. Jadi kalau teman-teman mau bergabung, silakan. Lewat Zoom, harusnya 4 hari. Ya, yang 2 hari ini lewat Zoom, yang 2 hari nanti kita offline, karena harus latihan hari. 2 hari terakhir nanti. Nanti kita akan jadwalkan bulan Oktober. Untuk yang bulan ini, untuk via Zoom. Kalau Anda berminat, ingin menjadi Mainstream Coach, ingin belajar, siapapun silahkan, nggak mesti harus background dokter. Apalagi Anda sekarang sedang melansing, Anda sekarang sedang membugarkan diri, anggap aja sebagai rawat jalan. Mas, saya belum lansing nih, boleh nggak jadi Mainstream Coach? Boleh. Justru Anda jadi rawat jalan. Artinya Anda bisa merawat diri Anda sendiri dan juga bisa membantu orang lain. Dan ketika Anda sharing ke orang lain, Anda jadi caring, dan ketika Anda sharing, Anda jadi learn, dan ketika kita learning, otomatis menjadi shifting, jadi bergeser, menjadi berubah kepada lansing ya. Oke. Dan kemudian yang berikutnya, kalau Anda ingin mengulang main sport lagi 5 hari kayak seperti ini, mungkin ada beberapa update di batch 2 nanti tanggal 26 September kita udah getting ready. Khusus untuk Anda yang sudah ikut di batch 1, ikut batch 2 diskon 50% kalau Anda mau mengulang. Silakan. Untuk yang batch 2 nanti ya, investasinya di 299.000. Dan khusus untuk Anda yang sudah ikut hari ini, Anda bisa diskon 50% dari harga normal. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kalau ada yang mau diskusikan, Anda tanyakan, feel free. Oh ya, saya umumkan juga buat teman-teman yang tadi baru bergabung, nanti tadi ada pertanyaan di awal-awal, apakah video-video ini masih ada di YouTube? Masih ada. Saya akan berikan kesempatan kepada Anda untuk 1 cycle lagi, sampai seminggu ke depan. Ya, silakan kalau misalnya Anda mau ngulang lagi, silakan 7 hari ke depan, ada akses ke YouTube yang sudah ada, Anda buka. Anda buka YouTube saya, YouTube
youtube.com/julitriharto, terus kemudian di situ ada playlist, Anda klik playlist di tempat saya ya. Anda klik playlist, Anda klik ada playlist di YouTube saya, youtube.com/julitriharto, terus Anda klik di playlistnya, terus nanti di playlist ada beberapa folder. Nah, Anda klik folder 5 days Mind Sleep. Jadi Anda bisa mengakses langsung ke situ. Jadi nggak usah nunggu email, nggak usah nunggu email masuk. Anda langsung akses ke 5 days Mind Sport Challenge di situ. Anda lihat ada day 1, day 1, day 2, day 3, terus Anda ikutin ya. Anda ulang-ulang. Baik, itu aja dari saya. Kita lanjutkan nanti di Telegroup. Telegroup masih ada, jadi mau diskusi, mau sharing, silahkan teman-teman. Tapi tolong masih berkaitan dengan Mind Slim, masih berkaitan dengan Mind Sport. Jadi sangat dilarang ketika Anda sharing di luar hal itu, ya supaya teman-teman tetap fokus di dalam grup ini soal Mind Slim, soal Mind Sport. Kalau soal politik, soal sosial, kita sudah banyak grup-grup lain lah ya. Udah, informasi itu udah banyak kita dapetin di WA grup kita yang lain atau telegroup yang lain. Jadi kita fokuskan di telegroup yang ada ini hanya untuk soal kebugaran, soal langsing, soal slimming, soal mind sport, soal mind slim, ya. Jadi fokus di situ supaya teman-teman dapetin learning yang banyak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan atau diskusikan? Saya Master. Silakan, Dokter Tini. Silakan, Dok. Selama yang kemarin saya lakukan, memang hal yang utama yang bisa saya dapatkan adalah bagaimana kita membuat me time untuk diri sendiri ya. Jadi itu yang saya coba untuk menerapkan, tapi ada satu kesulitan yang untuk melakukan afirmasi diri sendiri pada saat melakukan proses aktivitas sambil melakukan afirmasi, itu yang saya kesulitan, Mister. Mungkin ada saran ya untuk melakukan proses itu. Yang disarankan oleh Master kan kita melakukan afirmasi pada waktu kita melakukan proses kegiatan tersebut. Getting slimmer, getting younger, getting stronger gitu. Kemudian proses itulah yang tidak bisa saya lakukan. Jadi saya tidak bisa berpikir untuk melakukan kegiatan tersebut. Mungkin ada metode cara untuk melakukan afirmasi diri untuk sambil melakukan kegiatan tersebut. Oke, baik. Sambil melakukan kegiatan tersebut. Oke, kegiatan ini masih ada kaitannya untuk membuat ibu bugar atau slim nggak? Ya. Ada. Itu ada. lebih mudah. Jadi proses olahraganya. Jadi pada waktu katakanlah di situ kan dicontohkan beberapa gerakan ya. Jadi mungkin saja saya memilih gerakan-gerakan yang saya sesuaikan dengan kesenangan saya. Tapi untuk memikirkan bahwa saya sambil melakukan afirmasi itu yang saya kesulitan. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter Tini ya. Jadi itu yang seperti tadi digambarkan dari unconscious incompetent, kemudian conscious incompetent sampai dengan conscious competent sampai unconscious competent. Tadi adalah proses di mana Bu Dokter Tini perlu repetisi, pengulangan. Ya, seperti halnya ketika Anda tadi melakukan yoga, Anda melakukan gerakan yoga terus kemudian bisa posisi yang sulit, itu kan pasti butuh latihan. Melatih fisik, melatih gerakan otot. Nah, sekarang Anda perlu melatih fokus pikiran Anda. Dengan cara apa? Itu tadi, pengulangan, repetisi. Jadi afirmasi ini perlu Anda lakukan secara berulang-ulang, repetisi. Ya, apalagi tadi saya awal pertanyaannya adalah apakah ini ada kaitannya untuk slimming dan bugar, aktivitas itu. Ya tentunya lebih gampang karena Anda sudah berniat melakukan itu. Kecuali kalau misalnya ujuk-ujuk Anda sudah, ujuk-ujuk bahasa Indonesianya apa sih? Tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba Anda sudah bergerak untuk sesuatu ya, Anda nggak menyadari itu. Misalnya dalam kerangka apa ya, Anda lagi ngajar di kampus misalnya, atau Anda lagi ngasih bimbingan ke mahasiswa sembari bergerak, lagi ngobrol sama mereka, ya mungkin fokus Anda bukan ke situ. Tapi ketika Anda mengiatkan itu aktivitasnya untuk bergerak, untuk olahraga, untuk slimming, untuk kebugaran, mestinya Anda perlu mengarah. Ya. Memang sih, beberapa pemula seringkali pada saat latihan, kayak orang latihan yoga, di sini ada guru yoga juga, Coach Siska,
Ya, pasti kadang-kala fisiknya dialah bergerak, dia melakukan, tapi pikirannya itu kemana-mana, mikir ke belakang, mikir ke samping, mikir ke depan, gitu ya. Nah, kemudian diarahin lagi, makanya tadi saya katakan di awal meeting, aktivitas fisik kita satu-satunya yang mengkaitkan antara pikiran dengan tubuh adalah nafas. Jadi sadari nafasan, salah satunya. Ya. Being present, hadir saat ini, sekarang di sini, hadir utuh dan penuh. Dengan apa? Nafas. Oke, gitu ya saran saya. Ya, jadi maksud saya begini, proses afirmasi itu misalkan sebelum saya melakukan olahraga, saya konsentrasi untuk afirmasi itu, atau sambil bergerak saya langsung harus berpikir ke sana atau bagaimana? Ya. Dipermudah aja, Dok. Jadi artinya selama Anda masih ingat, lakukan. Ya, kalau misalnya Anda ingat sebelum Anda melakukan, ya Anda ingat ya. Tapi kalau pas sudah melakukan baru ingat, ya lanjutkan. Gitu. Siap. Ya. Terima kasih. Menarik nih. Jadi kaitannya dengan topik yang lain ya, kaitannya dengan topik slimming, mind slim. Waktu itu ada, Mas, saya itu nggak bisa fokus mendengarkan audio sugesti. Tanda-tanda bahwa saya sudah berhasil mendengarkan audio sugesti, tanda-tandanya apa sih? Ada yang menanyakan seperti itu. Jawaban saya mengutip dari kata-kata bijak, ada seorang ustadz mengatakan begini, tanda-tanda seorang khusyuk dalam beribadah atau sholatnya adalah bukan pada saat dia bisa nangis-nangis atau lama rokaatnya, tapi pada saat dia bisa menjaga antara waktu sholatnya untuk berbuat lebih baik, yang disebut khusyuk seperti itu. Nah, mengutip hal itu, saya akhirnya jadi kepikiran, ya, ini jawaban yang bagus juga nih buat teman-teman yang merasa, saya udah mendengarkan audio sugesti, tapi kok saya rasanya kayak nggak bisa fokus setelah mendengarkan audio sugesti. Anda merasakan bahwa ternyata saya nggak emotional eating, oh ini tahu ini emotional eating, oh ini saya tahu ini saya lagi craving nih, gimana caranya mengatasi craving, oh ini saya tahu lagi malas bergerak, gimana sih cara mengatasi malas bergerak. Nah, kesadaran itu yang penting. Ya, artinya tanda-tanda bahwa Anda sudah mendapatkan manfaat dari audio sugestinya sudah Anda dapatkan. Ya, kira-kira gitu. Ya. Mohon maaf kalau saya salah mencontohkan. Kalau begitu kita tutup, tapi sebelum kita tutup kita ucapkan dulu terima kasih kepada koordinator kita, Mbak Eca. Main sportnya juga seru banget kok, Master. Jadi semakin semangat. Nggak semuanya semangat, lanjutkan. Jangan berhenti di sini. Oke, baik. Ya, dan hari ini sudah kita mulai ya, Getting Start. Terima kasih sekali lagi Mbak Eca untuk waktunya ya, untuk kita. Luar biasa, koordinasi dengan saya juga, koordinasi dengan tim YouTube, emailnya ada yang ganti, tengah malam ada yang email dan sebagainya. Baik teman-teman, ucapan juga terima kasih sudah bersama dengan saya, Juli Trihar. Kita lanjutkan di Telegram kita sama-sama untuk diskusi dan sharing lagi. Terima kasih. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Master, teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sukses selalu, semangat selalu. Terima kasih Mbak Esa. Terima kasih semua. Udah cepet tak kerepotin. Repotin lagi nggak apa-apa ya.